Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya yang yaitu mengenai had mencuri dan had merampok. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu hudud, kemudian mengenai had atau hukuman bagi pezina, had kadzab, dan kemudian had bagi peminum khamar. Nah, pada hari ini kita membahas mengenai had mencuri dan had merampok. Silakan kalian simak materi berikut ini. Mencuri. Pengertian mencuri secara bahasa syarikah atau mencuri yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Adapun syarat-syarat praktek pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had yaitu memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pencurian adalah seorang mukallaf, dan yang kedua, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Dan syarat yang ketiga, pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan, dan syarat selanjutnya, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Kemudian syarat yang keenam, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Di samping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum si pelaku praktek pencurian benar-benar diyakini secara syara telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai hukuman had. Nah, adapun pembuktian praktek pencurian dapat dibuktikan melalui salah satu kemungkinan berikut. Yang pertama yaitu kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Kemudian kemungkinan yang kedua, pengakuan dari pelaku pencuri itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu sumpah dari si penuduh. Selanjutnya yaitu had bagi pencuri. Nah, jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci perihal tingkatan potong tangan kepada pencuri yang lebih dari 1 kali mencuri, yaitu yang pertama, mencuri pertama kali, maka dipotong tangan kanannya. Dan yang kedua, mencuri kedua kali, dipotong kaki kirinya. Kemudian mencuri ketiga kali, dipotong tangan kiri. Selanjutnya, mencuri yang keempat kalinya, yaitu dipotong kaki kanannya. Dan yang terakhir, ketika si pelaku mencuri yang kelima kalinya atau seterusnya, maka dikenai hukuman ta'jir dan dipenjara sampai bertobat. Adapun hukuman had ini berlaku bagi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. Selanjutnya, nisab atau kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri, yaitu yang pertama mazhab Hanafi. Nisab barang yang dicuri adalah 10 dirham. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, nisab barang yang dicuri adalah 1/4 dinar atau 3,34 gram emas. Adapun mazhab Maliki dan Hambali, nisab barang yang dicuri adalah 1/4 dinar atau 3 dirham atau sekitar 3,34 sampai 3,36 gram emas. Selanjutnya, hikmah adanya had bagi pencuri. Yang pertama yaitu betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang.
Dan hikmah yang kedua, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain, karena hal itu akan menimbulkan efek ganda, di mana ia akan menerima sanksi moral di masyarakat, yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi atau hukuman berupa had. Dan selanjutnya, membuat jera pencuri, serta menghindarkan seseorang dari sikap malas, hingga terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Selanjutnya yaitu merampok, menyamun, dan merompak. Adapun dalam segi pengertian, dalam istilah syara, merampok artinya memotong jalan atau menjegal. Secara istilah yaitu mengambil secara paksa harta orang lain dengan kekerasan, kemudian dengan ancaman senjata, kemudian penganiayaan, bahkan terkadang dengan pembunuhan. Adapun dasar hukum merampok, menyamun, dan merompak berdasarkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33, had bagi penyamun, perampok, dan perompak, yaitu apabila mereka mengambil harta dan membunuh, hadnya maka dihukum mati, kemudian disalib. Dan yang kedua, apabila mereka membunuh korbannya, tetapi tidak mengambil hartanya, maka hadnya adalah dihukum mati, sebagaimana qisas. Selanjutnya, apabila mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya, maka hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang. Dan selanjutnya, apabila mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja hanya menakut-nakuti, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Selanjutnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak itu sama dengan hikmah pengharaman mencuri, di mana orang akan menghindari dari tindakan kejahatan, baik itu menyamun, merampok, maupun merompak. Dan hikmah yang kedua, melindungi hak milik, harta benda, dan jiwa seseorang dengan aman. Dan selanjutnya, mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara yang sah dan halal. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu terwujudnya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi hari ini, mengenai materi had bagi pencuri dan had bagi perampok. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.